Kristiani. Acuh. Bahkan tahu urusan juga tidak. Ibu Ramoti dimaki-maki. Kamu ini yang bikin geger padang, kami jadi susah. Bukan main, menyedihkan. Dan saya tahu di sorga ada air mata Yesus mengalir karena kebodohan kita. Apakah kita mengampuni? Wah, ini dia yang sok mengasihi. Ampuni. Mereka nggak terima salah. Mereka nggak merasa bersalah. Mereka sedang melaksanakan suatu takdir bahwa mereka akan menguasai bumi. Bagaimana menyampaikan ampunan kepada mereka? Saudara yang saya kasih, ini adalah peperangan. Ini adalah agresif. Bukan masalah sosial. Bukan masalah budaya. Bukan masalah teologi. Maka yang berhak bicara sekarang di sini, yang paling banyak berhak tahu siapa? Tuh rekan-rekan dari Bala Keselamatan tuh. Siap perang. Ini peperangannya saya perkenalkan malam hari ini. Kami sudah melakukannya 10 tahun lebih. Dan saya sangat bersyukur malam hari ini ada banyak rekan-rekan dari Bala Keselamatan yang punya mental prajurit. Ini peperangan, saudara. Suka ataupun tidak suka harus dihadapi secara tepat. Saudara tidak suka, digilas. Saudara suka, ikut perang dan berkemenangan bersama Yesus. Awalnya adalah ini. Awalnya adalah peperangan semesta. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 akan saya baca. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Lihat ini Mikaelnya. Ini naganya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular Tuhan yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terlempar ke bumi itu iblis. Lalu datang tanggapan Yesus ribuan tahun kemudian, waktu Yesus bersama murid-muridnya. Gak usah mencatat, saudara bisa dapat VCD-nya nanti. Di situ sudah ada paket-paket. Ya, kita serius dalam hal ini. Kami tidak mau berhemat-hemat tentang itu. Bagi VCD-nya saudara saya dengan buku-buku Injil Kerajaan Surga. Ini peperangan, nggak ada menghemat kami. Bagi saja. Dan kalau lapar jangan takut, nanti ada makan. Yesus menanggapi peristiwa ini ribuan tahun yang kemudian. Waktu dia mengutus 2 orang muridnya, berdua-dua, 70 murid itu dia utus menginjil. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan, tidak dikatakan demi kuasamu, demi namamu. Baru nama saja sudah begitu dahsyat, apalagi kuasanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di dalam Bible, Anda akan melihat ini menggunakan past tense. Bukannya barusan, past tense. Ribuan tahun sebelumnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu tanggapan Yesus waktu dia ada di bumi. Yesus 20 abad yang lalu sabdakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di masa lalu yang jauh sebelum sabdanya itu. Yesus pasti menunjuk kepada peristiwa yang direkam pada Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Yesus di sorga menonton pemberontakan iblis itu. Dia menonton, dia bukannya yang jatuh ke bumi itu. Dia penonton. Lalu pemberontak akbar itu terjatuh, tercampak ke bumi dan menyesatkan manusia. Apa bentuk penyesatannya? Supaya ikut memberontak, supaya ikut menghujat sorga, supaya ikut melecehkan Yesus, supaya ikut melecehkan tokoh-tokoh sorgawi. Yesus anak manusia memberi kuasa kepada murid untuk menginjak musuh. Dan kuasa itu berlaku terus sampai hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak yang diantara kita yang sudah menikmati kuasa itu. Saya ditangkap oleh Yesus melalui demonstrasi kuasa itu. Tadinya cita-cita saya untuk jadi jenderal. Mau jadi apa juga? Mau jadi orang kaya. Mau jadi apa? Mau jadi rektor perguruan tinggi. Semuanya saya tinggalkan sesudah saya lihat kuasa Yesus itu. Semuanya menjadi sampah. Mari kita lihat selanjutnya. Kenali Raja Sorga. Mau masuk sorga? Kenali rajanya. Mau ke rumah saya?
Kenali yang punya rumah. Nanti masuk surga. Siapa raja surga? Allah Bapa. Ketawa pemberontaknya. Siapakah Yesus yang menonton pemberontakan iblis di surga? Lalu Yesus itu menitis. Tampil di bumi. Bukannya jatuh Yesus. Menitis. Dan di bumi Yesus memberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh kepada para muridnya. Siapakah Yesus? Bahkan sekedar nama Yesus saja dapat dimanfaatkan oleh para murid untuk menaklukkan iblis di bumi. Barangkali Pak Pramono ini pernah katakan kepada adiknya atau kerabatnya, "Lu pergi ke sana ya, hadapin itu preman-preman, sebut nama gua." Tahu artinya itu? Nggak usah dulu Pak Pramono muncul, sebut nama gua aja udah takut itu preman. Begitulah Yesus, sebut nama gua katanya. Berapa banyak orang Kristen yang sudah menyebut nama Yesus dan mengalahkan iblis? Sangat menyedihkan. Bahkan sekedar nama Yesus saja dimanfaatkan oleh para murid, termasuk para murid masa kini. Saya dan banyak teman-teman memakai nama Yesus untuk menaklukkan iblis di bumi. Jadi 20 abad yang lalu, Yesus adalah Raja Sorga. Dalam penampilan manusia di bumi, berjalan-jalan selama 30-an tahun. Tetapi tahun 2009 hari ini, Yesus di sorga, di dalam kerajaannya. Jangan bayangkan lagi Yesus yang berjenggot dan berjubah. Jangan. Dia adalah roh. Raja sorga. Kita dipaku oleh iblis dengan hari-hari Natal yang saban tahun menyanyi, "Oh anak kecil, oh anak kudus." Yesusnya bayi terus. Itu permainan iblis untuk melecehkan. Di sorga Yesus adalah raja. Di bumi Yesus anak manusia. Titisan Raja Sorga. Yang suka baca bahasa Inggris, God Incarnate. Bacalah buku Injil Kerajaan Sorga. Dapat diperoleh di akhir acara ini. Cuma-cuma. Semuanya sudah tersedia. Nah, sekarang kenali pemberontak Akbar. Akbar itu agung besar. Wahyu 12 ayat 7-9. Dia dijuluki dengan iblis, Satan, naga tua, jatuh ke bumi. Lukas 10 ayat 18, Yesus pakai istilah iblis. Yeskiel 28, kita nggak sempat baca ini, waktunya hanya 1 jam. Kalau ada seminar 3-4 jam, kita bisa bahas semua ayat-ayat itu. Yeskiel 28 bicara alegori iblis yang jatuh ke bumi, Raja Tirus. Lalu kisah Rasul 7 ayat 35 bicara tentang patung Dewi Artemis atau Diana, yakni Dewi yang dengan simbolnya bulan sabit. Dalam bahasa aslinya tertulis jatuh dari Jupiter, tetapi penerjemah ke dalam bahasa Indonesia kalau Anda periksa itu turun dari langit. Terhormat sekali. Jatuh dia. Para penterjemah kita pun sudah dipengaruhi otaknya oleh iblis untuk keliru menerjemah. Berpuluh-puluh ayat di dalam Alkitab saya bisa tunjukkan ada salah terjemah. Kenapa? Para penterjemahnya mungkin menerjemah sambil merokok gini. Jadi gagasannya datang dari setan rokok. Yeskiel pasal 14 ayat 12. Ini adalah rahasia yang baru-baru saja kemudian diungkapkan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Di dalam Codex Vaticanus. Codex Vaticanus, Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tertulis Lucifer. Dari situlah kita suka dengar istilah Lucifer. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Hilal bin Shahar. Tanya semua orang Arab. Di situ banyak orang Arab. Tanya hilal itu apa? Bulan sabit. Mau mulai bulan puasa lihat hilal. Mau Idul Fitri lihat hilal. Jadi urusannya adalah bulan sabit juga. Kemana-mana bulan sabit. Dan kemana-mana urusannya jatuh. Pemberontak Akbar itu jatuh dari langit. Semua bangsa di Timur Tengah memuja bulan sabit sampai kepada hari ini. Lihat bendera nasional mereka. Anda lihat nanti kalau yang punya tabel bendera suka dijualin itu di jalanan tuh peta-peta diasongin ada bendera di belakang. Bangsa-bangsa yang